Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan membahas bagian-bagian bunga dan proses penyerbukan serta pembuahan. Sebelum mulai, mari kita tebak-tebakan nama bunga ya. Tebak 2 nama bunga dalam gambar yang termasuk bunga langka. Ya, betul. Ada Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai atau nama latinnya Amorpha Phollus. Cari tahu lebih banyak kedua bunga tersebut ya. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Setiap yang Allah ciptakan akan membawa manfaat, termasuk bunga. Apa sih manfaat bunga bagi tumbuhan? Yuk disimak pelajaran dari Ibu. Bunga adalah salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Perhatikan, ada gambar bunga jambu dan bunga cabai. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa bunga raya atau sepatu tidak mengalami penyerbukan dan pembuahan? Padahal bunga sepatu termasuk bunga sempurna. Kita jawab nanti ya. Pada umumnya, ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif adalah memiliki bunga. Cara perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan. Nah, perhatikan gambar bunga jeruk dalam gambar. Sifat perkembangbiakan generatif. Hasil perkembangbiakan secara generatif memiliki sifat kombinasi, bahkan tidak sama persis dari kedua induknya. Berbeda dengan perkembangbiakan secara vegetatif, yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Bagian-bagian utama bunga adalah putik, benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga. Perhatikan gambar bunga berikut ini ya. Putik adalah alat perkembangbiakan betina dari tumbuhan. Putik memiliki 3 bagian penting, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Benang sari juga memiliki beberapa bagian, antara lain tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga berbahasa Inggris. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi 2 macam. Yang pertama, bunga lengkap. Merupakan bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, bunga matahari, dan lainnya. Yang kedua, bunga tidak lengkap. Merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga jagung, mentimun, dan rambutan. Berdasarkan alat reproduksinya, bunga dibagi 2. Yang pertama, bunga sempurna. Merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga bakung. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna, hanya memiliki benang sari yang disebut bunga jantan atau hanya memiliki putik yang disebut bunga betina. Contohnya adalah bunga salak, bunga kelapa, dan pepaya. Perhatikan bunga asoka ini. Ada apa ya dengan bunga asoka? Bunga asoka memiliki putik dan benang sari. Artinya bunga asoka merupakan bunga sempurna. Namun bunga asoka tidak memiliki kelopak bunga, sehingga bunga asoka bukan merupakan bunga lengkap. Nah, ini adalah perbedaan antara bunga lengkap dan bunga sempurna. Kalian harus paham ya, semoga tidak bingung. Perhatikan gambar penyerbukan berikut ini. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan adalah tahap pertama proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan, serbuk sari yang terdapat dalam kepala sari akan jatuh ke kepala putik.
Tahap kedua dari proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya serbuk sari dengan sel telur. Perhatikan gambar berikut ini. Pada pembuahan, terjadi peleburan sel sperma dan sel telur yang akan menghasilkan zigot. Sel zigot ini kemudian akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru, kemudian berkembang. Berikutnya akan muncul biji, kemudian biji akan tumbuh menghasilkan tanaman baru, kemudian tanaman semakin lama tumbuh menghasilkan kembali bunga. Masih ingat ya pertanyaan di awal mengapa bunga sepatu tidak mengalami penyerbukan? Ini diakibatkan karena bunga sepatu memiliki kepala putik yang tinggi dan kepala sarinya yang lebih rendah, sehingga serbuk sari tidak mencapai putik. Nah, anak-anak, ini adalah jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan asal serbuk sari. Dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dalam satu tumbuhan. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga tersebut masih terletak dalam tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang terjadi antar bunga, tetapi berbeda tumbuhan yang masih satu jenis. Artinya, serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain, yang berbeda tumbuhan, tapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi antar bunga yang berbeda varietasnya atau jenisnya. Penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu terdiri dari 4, yakni penyerbukan oleh angin, hewan, air, dan manusia. Anak-anak, ini ada istilahnya ya. Yang pertama, anemogami, kedua hidrogami, ketiga antropogami, dan yang terakhir adalah zoidiogami. Anak-anak, ini ada beberapa jenis penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Di antaranya adalah chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kemudian ada entomogami, penyerbukan dengan bantuan serangga. Yang ketiga, ornitogami, yakni penyerbukan dengan bantuan burung. Berikutnya, yang keempat, malakogami adalah penyerbukan dengan bantuan siput atau moluska. Kalian tahu ya anak-anak bahwa penyerbukan dan pembuahan itu sangat berguna untuk kelangsungan hidup suatu tanaman, agar tanaman itu tidak menjadi langka. Nah, ini Bu Guru ingin kalian mengingat kembali bagian bunga, proses pembuahan, dan penyerbukan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik. Silakan kalian jelaskan sesuai dengan pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.